Halo, saya Kevin Pranoto dengan NIM 25401315776. Saya dari jurusan Cyber Security dan saya tergabung dalam Cyber Security Community. Halo, nama saya Vivian Ditama dengan NIM 2501962870 dari jurusan Cyber Security dan saya tergabung dalam OKA Cyber Security Community. Halo, nama saya Feby Francisca dengan NIM 25401299193. Saya jurusan Cyber Security dan tergabung dalam Cyber Security Community. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Distributed Denial of Service atau yang bisa kita kenal juga dengan DDoS atau DDoS. Pada kesempatan kali ini, learning outline yang akan kita dapat yaitu adalah yang pertama, definisi DOS atau DDoS, cara kerja berdasarkan layer OSI dan juga tipe gangguannya, kemudian teknik serangan, dan juga cara untuk mengatasi teknik-teknik serangan DDoS ini tadi. Mari kita awali dengan pengertian DDoS. DDoS atau singkatan dari Distributed Denial of Service adalah bentuk serangan yang berasal lebih dari satu komputer ke server target dengan mengirimkan traffic palsu. Tujuan DDoS untuk menghabiskan bandwidth target atau sumber daya server agar tidak bisa diakses. Gejala yang mudah sekali diamati yaitu dengan melihat apakah jaringan kita lambat atau tidak sih. Perbedaan DOS dengan DDoS kuncinya terletak pada seberapa banyak sumbernya. DOS berasal dari satu sumber, sedangkan DDoS berasal lebih dari satu sumber. Cara kerja DDoS. Teori atau ide dasar dari serangan DDoS adalah membanjiri server, jaringan atau layanan dengan sejumlah data sehingga trafik melebihi kapasitasnya. Cara kerja DDoS bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu berdasarkan tipe gangguan dan berdasarkan layer OSI atau OSI layer. Berdasarkan tipe gangguan, DDoS setidaknya mempunyai 3 tipe gangguan, yaitu request flooding, traffic flooding, dan yang terakhir adalah mengubah sistem konfigurasi hingga merusak komponen beserta server. Yang pertama, request flooding. Gangguan ini adalah teknik yang membanjiri jaringan dengan sejumlah request sehingga pengguna lain tidak dapat dilayani. Kedua adalah traffic flooding. Gangguan ini adalah teknik yang membanjiri traffic atau lalu lintas jaringan dengan sejumlah data, sehingga mengakibatkan pengguna lain tidak terlayani. Dan yang terakhir adalah mengubah sistem konfigurasi hingga merusak komponen beserta server, juga merupakan serangan DDoS. Tetapi tipe gangguan ini memang jarang terjadi karena teknik ini cukup sulit untuk dilakukan. Berdasarkan OSI layer, DDoS mempunyai serangan pada layer aplikasi, protokol, dan volumetric. Pertama-tama layer aplikasi. Serangan ini menargetkan layer ke-7 atau aplikasi, di mana server mengeksekusi halaman website dan mengirim respon ke HTTP request. Serangan ini dilakukan dengan menurunkan server dengan cara membuat sejumlah permintaan yang awalnya tampak normal dengan meniru perilaku trafik pengguna. Banyaknya request secara bersamaan akan menimbulkan masalah dalam pelayanan. Lebih parah lagi jika sambil menjalankan query database. Contoh metode yang termasuk dalam kategori ini adalah HTTP flood. Lalu yang kedua adalah layer protokol. Serangan ini menargetkan layer 3 dan layer 4, atau jaringan dan transport. Serangan ini dilakukan dengan menghabiskan sumber daya server. Hal ini dilakukan dengan membuat permintaan protokol palsu dan dengan membanjiri situs web. Contohnya, sumber daya seperti TCP mengirimkan paket SYN dengan spoof IP dalam jumlah yang banyak. Kemudian setiap koneksi yang masuk akan dilayani oleh server yang sama dan loading. Namun proses loading tidak selesai-selesai. Hal ini dapat menyebabkan server overload. Contoh metode yang termasuk dalam kategori ini adalah ping of death, smurf DDoS, SYN flood, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah layer volumetric. Serangan ini menyebabkan limit bandwidth yang tersedia antar jaringan dan target penuh atau habis. Dan bandwidth yang melebihi kapasitasnya dapat mengakibatkan suatu sistem tidak dapat diakses. Serangan ini menciptakan kemacetan trafik secara konsisten dan dengan volume yang besar, sehingga server akan lumpuh. Serangan volumetric juga merupakan serangan terpopuler. Setidaknya 65% dari seluruh serangan DDoS. Contoh metode yang termasuk dalam kategori ini adalah UDP flood, ICMP flood, DNS amplification, NTP amplification, dan lain-lain.
Kemudian kita akan masuk pada teknik-teknik serangan DDoS. Untuk teknik serangan DDoS itu sendiri ada dua, yaitu botnet dan juga virus. Yang pertama, botnet. Serangan DDoS dilakukan dengan menyisipkan bot yang nantinya akan ditanam ke dalam komputer yang terhubung ke jaringan internet. Jumlah komputer ini bisa puluhan sampai dengan jutaan. Tergantung dengan banyaknya komputer yang telah terinfeksi malware. Semua komputer ini dinamakan dengan botnet. Sedangkan satu komputer yang terinfeksi dinamakan dengan komputer zombie. Hanya dengan menggunakan satu perintah saja, botnet langsung menjalankan perintah untuk melakukan DDoS ke komputer target dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, virus. Virus diciptakan untuk menjalankan bot melalui skrip dan dapat dibagikan melalui file yang disebarkan di berbagai situs di internet. Di internet, seseorang yang berencana melakukan DDoS dilakukan dengan menyebarkan virus melalui file yang dibagikan ke berbagai situs yang terhubung dengan internet. Mari kita lanjut membahas bagaimana cara mengatasi serangan DDoS. Pertama, yang paling mudah dan ampuh yaitu dengan menggunakan firewall, yang bertujuan agar dapat menyaring semua paket yang keluar masuk. Kedua, dengan memperbesar bandwidth. Hal ini bisa dilakukan jika serangan tidak terlalu besar. Tujuan pembesaran bandwidth ini mencegah agar server tidak down. Cara ketiga, mengarahkan request penyerang ke interface null sehingga request dihilangkan. Metode ini juga disebut black hole routing. Cara keempat, mengecek terlebih dahulu alamat IP yang mencurigakan atau diduga mengirimkan banyak traffic. Jika alamat IP sudah teridentifikasi mengirimkan traffic, blokir port dan alamat IP penyerang. Cara kelima, mengidentifikasi bentuk serangan agar dapat mengatasi sesuai jenis serangannya. Mari kita bahas mengenai contoh serangan DDoS dan cara mengatasinya. Kasus pertama yaitu serangan SYN flooding. Pada waktu komputer terhubung dengan server, terjadilah koneksi TCP. Cara kerja TCP bisa kita kenali dengan istilah three-way handshake. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Permasalahan terjadi saat server tidak menerima kode ACK, sehingga server down akibat banjir oleh request. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan firewall dan proxy, SYN cookies, SYN cache, serta menghapus request yang sudah terlalu lama. Kasus kedua adalah UDP flooding. Serangan ini memanfaatkan protokol UDP, menyerang korban secara tiba-tiba dengan jumlah yang besar sehingga server komputer down karena banyaknya paket yang masuk. Penyerang dapat menyamarkan identitasnya dengan teknik spoof. Cara mengatasinya dengan mematikan servis UDP dan menolak paket dari luar jaringan. Kasus ketiga adalah Smurf attack. Serangan ini memanfaatkan ICMP echo request yang biasanya digunakan untuk mengirimkan broadcast. Penyerang menggunakan malware untuk mengirimkan ICMP echo request terus-menerus ke setiap host di dalam jaringan tersebut. Setiap host yang menerima echo request akan mengirimkan echo reply ke target secara terus-menerus, sehingga menyebabkan server menjadi down. Cara mengatasinya yaitu dengan membatasi traffic pada ICMP atau mematikan broadcast address pada router. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah membahas keseluruhan tentang DDoS, sekarang saatnya kita melakukan Q&A nih. Untuk yang pertama, apa kepanjangan dari DDoS? Oke, jawaban yang betul merupakan C, Distributed Denial of Service. Nomor 2, cara kerja DDoS dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan titik-titik dan juga titik-titik. Oke, jawaban yang betul merupakan A, tipe gangguan dan juga layer OSI. Kita masuk ke nomor 3. Gangguan yang membanjiri jaringan dengan data disebut. Jawaban yang betul merupakan C, traffic flooding. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Nomor 4. Apa saja teknik dari serangan DDoS? Jawaban yang betul merupakan B, botnet dan juga virus. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nomor 5. Sebutkan cara untuk mengatasi serangan DDoS. Jawaban yang benar merupakan D, memperbesar bandwidth. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mengikuti dan mendengarkan dari awal hingga akhir presentasi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.